Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah Anda sehat? Alhamdulillah sehat. Anda udah sarapan? Oh udah, bagus ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Siapa? Dia? Mana dia? Oh sakit. Kita doakan semoga dia teman kita ya cepat sembuh ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan dulu kepada kakak kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih kakak kelas. Oke, Nanda, silakan perhatikan di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada, tolong diambil dan dibuang terlebih dahulu dan singkirkan semua yang mengganggu pembelajaran kita nantinya. Oke, udah ya. Nah, Ananda, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa? Betul sekali. Nah, Ibu sudah menangkap pembelajaran kita minggu lalu itu tuntas. Jadi, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, pada materi ini, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama yaitu agar Anda mengetahui arti dari pernikahan. Kemudian Anda bisa mengetahui dalil tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wanita yang haram dinikahi dan pernikahan yang dilarang dalam Islam serta hikmah pernikahan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut materi ini dan Anda semua ada bawa HP kan? Nah, bagus. Sekarang Ibu mau bagi Anda dalam 4 kelompok masing-masing 5 orang. Nanti masing-masing kelompok itu akan mencari materi mengenai materi kita pada hari ini. Kelompok pertama mencari pengertian dari pernikahan, catat ya. Kelompok 2 mencari tentang dalil pernikahan. Kelompok 3 mencari tentang rukun dan syarat sah pernikahan. Kelompok 4 mencari wanita-wanita yang haram dinikahi. Dan kelompok 5 mencari tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Nah, Ibu sudah membagi materi dan sudah membagi kelompoknya ya. Jadi nanti caranya masing-masing dari anggota kelompok 2 orang, masing-masing dari Anda 2 orang, pergi ke kelompok-kelompok lain untuk bertanya mengenai materi yang sudah didapatkan. Nanti Anda yang 2 orang tadi mencatat yang dijelaskan oleh kelompok lain dan nanti jika sudah dapat bawa ke kelompoknya dan jelaskan ke kelompoknya. Jadi nanti otomatis Anda sudah menguasai semua materinya dan nanti Ibu mau Anda mempresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit ya Anda. Nah, Anda tadi kan sudah mendapatkan materinya, Anda sudah bekerja sama di kelompoknya, kemudian Anda juga sudah mempresentasikannya. Jadi, sekarang Ibu mau membuatkan materinya. Nah, sebelum Ibu membuatkan materi, menurut Anda, apakah di sekitar Anda ada teman-teman atau tetangganya yang sudah menikah padahal masih kecil? Ada nggak pernikahan ini? Nah, itu menurut Anda gimana? Apakah ini boleh dalam Islam atau tidak? Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Nah, jadi pernikahan ini dalam Islam itu boleh asalkan nanti kita memperhatikan hukum-hukum dari pernikahan tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai pengertian pernikahan. Apa adalah pengertian pernikahan secara bahasa
dikumpulkan. Namun secara istilah, pernikahan itu adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah, saling tolong menolong dan membagikan ketenangan hidup atau sakinah. Di sini paham ya pengertian pernikahan? Nah, dalil pernikahan yaitu dia adalah Quran Surah Al-Rum. Nah, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Nah, nanti dari berpasangan-pasangan tersebut akan timbullah rasa tentram dan rasa kasih sayang. Nah, pada itu dari situlah terjadi pernikahan dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, hukum pernikahan, namanya itu wajib. Nah, hukum pernikahan dikatakan wajib jika seseorang telah matang, telah makan, telah siap dia secara materi, ekonomi maupun mental dan fisiknya. Jadi hukum pernikahan jika kita sudah siap dan sudah makan, maka itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, sunnah. Hukum sunnah ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu untuk memiliki tanggung jawab, tapi mereka masih bisa mengendalikan nafsunya, gitu. Kayak dia mau lebih lanjut dulu berkarir atau belajar gitu. Jadi dia nggak perlu buru-buru nikah. Jadi hukum pernikahan itu adalah sunnah. Dan yang ketiga itu adalah haram. Pernikahan yang harus dilakukan ini hukum pernikahan haram jika pernikahan tersebut dilakukan dengan motif untuk menyakiti, balas dendam, atau melakukan eksploitasi dan kezaliman. Kayak yang mereka banyak menanda seperti itu, mereka menikah untuk membalaskan dendam. Berarti hukum pernikahannya adalah haram. Yang keempat, makruh. Hukum ini berlaku jika seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemampuan finansial. Dia mau menikah tapi dia tidak ada kemampuannya, kayak dia mau menikah tapi dia belum mampu mengenai ekonomi, itu hukumnya makruh. Dan yang terakhir mubah, yaitu hukum ini berlaku bagi mereka yang berada di titik tengah, yaitu dia ingin menikah namun tidak mendesak, dan di sisi lain tidak pula ada kekuatan finansial atau yang buruk yang menghalangi nikah. Hukum dari pernikahan jika terdapat seperti itu adalah mubah. Nah, menikah ada ada 5, yaitu ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, organisasi dan ijab kabul. Gimana jadinya kalau mau nikah tapi rukun pertama dan kedua tidak ada, maka nikah itu terlaksana? Tentu tidak, karena mau nikah itu tidak ada. Nah, yang ketiga ini wali nikah. Wali nikah ini merupakan orang tua dari pihak perempuan. Jika orang tua tersebut sudah tidak ada, yang menjadi wali nikahnya yaitu bisa
saudara kandung dari ayahnya atau saudara dari perempuan tersebut. Kalau tidak ada lagi, maka yang menjadi wali nikah yaitu wali hakim. Kemudian syarat sah nikah. Syarat sah nikah itu ada syarat sah kedua mempelai, bagi wali nikah, bagi dua orang saksi, dan juga syarat ijab dan kabul. Hanya pernikahan yang haram menurut Islam. Ada berapa Anda? Ada 3. Yang pertama itu ada nikah mut'ah. Maka bahasa kitanya nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Kayak di film-film itu nikah kontrak, mereka menikah tapi ada kontraknya kayak mungkin dia contohnya seperti mengincar hartanya atau gimana, jadi dia nikahnya nggak betul-betul dengan ada rasa kasih sayang atau dengan niat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi dia hanya untuk melakukan pernikahan itu untuk syarat tertentu. Kemudian nikah sigar. Yang ketiga yaitu adalah nikah muhir, yaitu zina atau kita menyebutnya nikah cinta buta. Nikah muhir ini itu tuh kayak misalnya suami istri, mereka bercerai dan suami telah menolak istrinya. Kemudian jika mereka ingin kembali, tentu yang istri ini harus menikah dulu dengan orang lain. Jika pernikahan itu hanya berlandaskan agar dia bisa rujuk kembali dengan suaminya, itu pernikahannya tidak sah. Karena nikah yang dilakukan itu harus benar-benar tanpa ada niat yang lain. Nah, itu yang ada. Lalu yang terakhir, apa sih hikmah dari pernikahan ini? Tentu pernikahan itu mempunyai hikmah ya Anda. Yang pertama itu menyempurnakan ibadah, menjaga kehormatan diri, mewujudkan ketenangan jiwa. Kemudian yang ketiga, menghasilkan keturunan yang sah dan berkualitas. Yang keempat, membuka pintu rezeki dan keberkahan hidup. Dan yang kelima, memperluas persaudaraan dan solidaritas sosial. Nah, itu yang ada dari kita pada hari ini. Ibu sudah menguatkan. Apakah Anda sejauh ini masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ragu dengan materi kita pada hari ini? Oke, jika tidak ada, Anda semua bawa HP kan? Nah, Ibu sudah membuat kuis ya Anda. Nanti Ibu akan kirim linknya di grup. Jadi Anda tolong kerjakan itu dengan sesuai dengan kemampuan yang Anda, sesuai dengan kemampuan Anda dan materi yang Anda pahami hari ini. Nanti akan nampak siapa yang sudah paham, siapa yang belum. Nah, jika sudah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini Anda. Yang minta untuk Anda lebih memperdalam lagi materi ini, dan kita insyaAllah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Baik Anda, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're